Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Spiritual Palembang. Baiklah, pada kesempatan hari ini saya mendoakan semoga semua saudara-saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan kemuliaan ya. Nah, terlebih dahulu saya minta maaf ya karena beberapa hari ini saya tidak upload video ya. Karena proses ya. Jadi proses dalam kita menyempurnakan keilmuan yang akan kita upload itu membutuhkan waktu. Jadi saya minta maaf ya. Dan pada kesempatan malam ini kita akan membahas masalah ilmu pelet lagi ya, yang insya Allah ini mempunyai manfaat yang sangat luar biasa, dan aku harap kalian semua tonton video ini baik-baik dan jangan di skip ya. Insya Allah mudah-mudahan setelah kalian nonton video ini keilmuan ini langsung bisa kalian praktekkan. Baiklah, untuk pembahasannya kita akan membahas masalah pengasihan ya, atau pelet ya. Ini mungkin lebih disebut pelet ya karena sifatnya memikat ya. Jadi malam ini saya akan jelaskan tata caranya dan pahami, lalu silakan kalian praktekkan. Tapi sebelum kita mulai, marilah bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe ya. Juga bagikan kepada teman, saudara, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, kita akan mulai. Seperti biasanya, ketika kalian atau ada yang ingin mempelajari ilmu ini, syarat utama adalah bilang gobel tuh di komen ya, atau di video di bawah video ini ya, agar memang keberkahan atau keriduan saya dalam mengajarkan ilmu ini bisa sampai kepada yang belajar, insyaallah mudah-mudahan. Baiklah, ilmu yang akan kita bahas pada malam ini adalah ilmu pelet, karena sifatnya ini sedikit jenis memikat ya, jadi pantaslah disebut pelet. Baiklah, kita mulai. Pertama-tama seperti biasa ya, kalian wudhu dahulu ya. Kalian wudhu dahulu. Setelah kalian wudhu, silakan cari waktu yang tenang ya. Misalnya ketika orang di rumah Anda sudah tertidur, lalu kalian baca sholawat Nabi. Kita mengambil syafaatnya ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi syariat kita ini diijabah dan mampu menyatu ke dalam tubuh kita dengan sempurna, insya Allah mudah-mudahan. Baiklah, ilmu pelet malam ini namanya ilmu pelet kerbau jalang ya. Karena kenapa ilmu pelet ini dikatakan kerbau jalang? Karena orang yang terkena ilmu ini sangat-sangat terpikat ya. Bahkan orang yang terkena ilmu pelet ini tidak akan mampu menahan kerinduannya, apalagi tidak ketemu. Jadi ini sangat luar biasa. Nah, ilmu ini itu cukup apa ya, cukup ganas ya. Jadi ketika orang terkena ilmu ini, itu mereka itu ketika datang ke rumah kita, mereka tidak mau pulang, dan ketika tidak ketemu kita, mereka akan selalu datang ke tempat kita, bahkan hanya melihat tempat tinggalnya saja. Nah, ini cukup luar biasa ya. Nah, akan tetapi ilmu ini bukan sesuatu yang mudah untuk dipelajari, bukan mantranya, akan tetapi ritual yang kita jalankan. Seperti misalnya kita harus mencari air liur ya, air liur yang ada di kerbau. Nah, ini yang ketika kerbau itu kan dipasang anting-anting di hidungnya ya.
itu dipasang anting-anting di hidungnya. Nah, biasanya di anting-anting ini ada semacam lendir ya, ada semacam lendir kayak ingus ya, kayak ingus itu di anting kerbau ini. Nah, ini harus kalian ambil. Nah, ini ya, kalian ambil, lalu setelah dapat dengan misalnya kapas atau dengan apa, nah itu diletakkan di atas kaca ya. Jadi diletakkan di atas kaca. Dia menampung air liur ini, air yang keluar dari hidungnya ini, itu tidak boleh menggunakan selain daripada bahan yang kaca, tidak boleh. Dia wajib harus menggunakan sesuatu yang sifatnya kaca ya. Nah, setelah kalian dapat air daripada hidung kerbau ini, itu kalian simpan ya, simpan di dalam peti yang tertutup. Misalnya kalian masukkan dalam kotak ya misalnya, lalu kalian simpan selama 14 hari. Kalian simpan. Dan ingat, kotaknya tidak boleh diletakkan di bawah atau di lantai. Dia harus di atas lemari misalnya. Dia harus lebih tinggi daripada orang yang ada di dalam rumah tersebut. Jadi memang dia harus diletakkan tinggi daripada orang yang ada di rumah tersebut. Itu yang paling penting. Nah, ketika selesai 40 hari, ada doa khusus yang akan dibacakan kepada lendir ini ya. Jadi mantra ini kalian bacakan sebanyak 7 kali ya. Kalian bacakan sebanyak 7 kali kepada air liur daripada kerbau ini. Nah, setelah kalian bacakan itu sebanyak 7 kali, maka air liur ini sudah bisa digunakan. Nah, sekarang kita bahas lagi ke tata cara penggunaannya. Tata cara penggunaan daripada ilmu ini ialah mengoleskan air liur itu ke telangan kita, dan kita ajak berkenalan kepada target kita. Itu. Jadi misalnya kita punya target wanita misalnya, atau laki-laki misalnya, sebab ini bisa dipakai laki-laki dan perempuan ya. Jadi ada target laki-laki atau perempuan, kita oleskan di telapak tangan kita, lalu kita ajak salaman target kita, maka otomatis wanita ini akan terkena. Nah ini ya. Dan ini juga bisa digunakan kepada pasangan kita yang jarang pulang misalnya, atau pasangan kita yang mulai bertingkah aneh, pacaran di luar sana atau sebagainya. Maka kita boleh mengoleskannya dan kita ajak salaman atau apa suami kita, sehingga suami kita itu akan semakin sayang dan akan tunduk kepada kita, insyaallah, mudah-mudahan. Tapi tunduk dalam arti yang sebaik-baiknya ya, bukan tunduk maksud saya direndahkan, jangan ya, tidak seperti itu ya. Jadi memang tunduk yang sebaik-baiknya. Nah ini kalian lakukan. Dan bagi yang misalnya kesulitan mencari ini, itu bisa kalian ganti dengan air liur ya. Kalian air liur ayam jago ya, bisa kalian pakai itu. Tapi akan jauh lebih sempurna ketika misalnya ini dengan ingus atau lendir yang keluar daripada hidung kerbau. Itu yang paling sempurna ya. Itu saja. Nah, ada juga misalnya yang ingin nambah istri, bisa ya. Jadi ketika suami terlanjur misalnya menikah lagi misalnya dan tidak akur misalnya, maka ini boleh dioleskan kepada kedua istri Anda. Mudah-mudahan mereka akan akur dan tidak akan pernah ribut, itu ya. Baiklah, aku rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada pertemuan hari ini. Dan untuk mantra itu saya akan tulis di deskripsi ya. Saya akan tulis, kalian hafalkan, dan ketika kalian benar-benar hafal ya, lalu kalian bacakan 7 kali kepada medianya. Insyaallah mudah-mudahan ini akan sangat berfungsi, dan semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan
saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.